Tar, kamu tahu gak sih Bundaran HI itu monumen yang biasanya kepikiran sama orang-orang waktu mikirin Jakarta. Tapi kenapa ya? Kalau aku mikirin Jakarta yang kepikiran bukan itu. Oh, aku tahu. Pasti kamu kepikirannya Monas kan? Bukan Monas. Apa dong? Kalau yang disebut Jakarta, aku kepikirannya kerak telur. Iya apaan sih? Kamu mah makan doang pikirannya. Iya dong, kalau aku nggak makan, nanti aku sakit gimana? Ya jangan juga. Makanya ajak aku makan kerak telur dong. Belum pernah nih. Ya udah ayo. Kapan kamu bisanya? Kan kamu yang nugas mulu. Gimana kalau minggu depan? Kosong kayaknya. Ya udah kalau gitu aku yang jemput ya. Kin, kok Arga tiba-tiba hilang ya? Chat sama call gak dijawab. Gak tahu kemana, padahal gue tuh gak ngapa-ngapain loh sebelumnya. Mungkin dia lagi sibuk kali, Tar. Ya gak tahu juga sih. Tadinya tuh gue udah janjian mau pergi, tapi dianya tiba-tiba hilang. Duh, kenapa ya dia? Jangan-jangan dia mau ghosting lo, Tar. Coffee shop, tempat yang biasa dijadikan pilihan saat ingin mengerjakan tugas atau sekedar kumpul-kumpul bersama teman atau pacar mungkin. Untuk beberapa orang, tempat ini jadi tempat baru dan menyenangkan untuk dikunjungi. Coffee shop ini adalah tempat pertama kali gue dan Arga bertemu. Gak, kenalin nih. Gue bawa temen, namanya Tara. Oh, hai. Nama gue Arga. Hai, gue Tara. Tapi sekarang tempat ini cuma jadi kenangan. Kalau aja dia nggak menghilang, mungkin sekarang gue lagi bercanda sama dia di sini sambil ngerjain tugas gue. Kalau ini, lapangan banteng, tempat first date kita. Arga suka banget sama tempat-tempat bersejarah kayak gini. Dia pernah bilang, zaman dulu lapangan banteng dikenal dengan nama lapangan singa. Terus gue tanya kenapa. Kata dia, nanti aja dijelasinnya pas kita kesini lagi. Biar sekarang kita nikmatin suasananya. Tapi nyatanya sebelum kita kesini lagi dia udah hilang. Dan di sini Senayan, tempat yang selalu kita jadikan pemberhentian terakhir setelah jalan-jalan, atau kalau kita bingung mau kemana, pasti berujung di Senayan. Biasanya sate taichan jadi makanan kesukaan kita kalau kesini. Oh iya, ada hal unik yang selalu Arga lakuin di sini. Dia selalu pinjam gitar pengamennya lewat dan dia nyanyiin lagu Naif yang berjudul Mobil Balap. Sampai pengamennya hafal sama dia. Sekarang gue cuma bisa denger lagu-lagu lain dari pengamennya lewat. Sampai sekarang, gue nggak tahu alasan Arga ninggalin gue tiba-tiba karena apa. Gue masih belum bisa lupain dia, ya karena gue masih penasaran. Dia kemana? Gue salah apa sih sebenarnya? Apa mungkin gue bikin dia risih? Atau bosen? Gue bingung banget harus ngekontak dia gimana lagi. Setidaknya dia kan bisa bilang dia lagi kenapa, atau gue salah apa, biar kita bisa perbaikin semuanya, bukan dengan cara ngilang gitu aja. Hal kayak gini bener-bener buat gue ngerasa gak percaya diri lagi, buat mulai hubungan baru sama orang lain. Maafin gue, Tar. Gue yang gak bisa terus mempertahankan hubungan ini. Perasaan yang ada untuk elu ternyata udah gak sama kayak dulu. Gue gak bisa terus membohongi perasaan gue sendiri kalau kehadiran dirinya membuat gue lebih nyaman dan bahagia semenjak kita terpisah oleh jarak dan waktu.
gue juga gak bisa terus-menerus nyakitin diri gue sendiri dengan selalu harus nungguin lu saat lu sibuk nugas atau sibuk dengan hal-hal yang lain. Tapi gue berharap lu bisa ngerti dimanapun lu berada sekarang. Gue yakin ini udah jadi keputusan yang baik buat kita. Bye, Tar. Kin, si Tara apa kabar sama Arga? Waktu itu katanya dia mau cerita, si Arga gak tahu kemana. Terakhir dia juga cerita sih kalau Arga tiba-tiba hilang gitu, kayak ghosting. Apa tuh ghosting? Yang gue baca dari jurnal, ghosting itu mengakhiri hubungan dengan seseorang tiba-tiba, tapi menghentikan komunikasinya sepihak gitu, Din. Oh gitu, tanda-tandanya apa aja deh? Gue takut kalau tiba-tiba cowok gue juga ngeghosting gue. Tanda-tandanya itu udah nggak angkat telepon atau chat, dan bisa ada yang sampai memblokir juga loh di media sosialnya. Oh gitu, gue juga baru baca nih di artikel psikologi, seseorang tuh bisa ngeghosting karena takut gitu ngasih tahu orang lain kalau dia udah nggak suka, atau misalnya bisa bosen juga dan menghindari konflik. Dia juga bingung gimana cara ngasih taunya tentang perasaannya gitu, Kin. Oh iya, gue juga baca tuh, Din. Pasti dampaknya bikin Tara sedih ya. Iya, pasti. Nih Kin, gue baca kalau dampaknya itu bisa ngaruhin ke perkembangan seseorang juga loh. Bisa mengganggu kepercayaan dirinya, menimbulkan rasa marah, bingung, dan merasa tidak diinginkan sama orang lain. Korbannya juga bisa merasa tidak ingin memulai hubungan baru lagi. Dan rasa sakitnya tuh sama kayak rasa sakit fisik loh, Kin. Oh iya, gue baru tahu. Iya, berdasarkan artikel APA, rasa sakit fisik dan rasa sakit emosional itu sebenarnya berada di jalur saraf yang sama. Jadi, penolakan sosial itu dapat menyebabkan rasa sakit yang sama kayak kalau kita cedera pada tubuh dan diaktifkan di area yang sama dalam otak. Wah, berarti cukup bahaya juga ya. Kasian deh si Tara. Kita ajak pergi makan sama jogging sore aja yuk buat ngehibur dia. Yuk, bentar ya, gue telepon Tara. Halo Tar, lagi ngapain? Gak ngapa-ngapain nih, lagi ngamut. Arga ya? Iya. Yaudah yuk sini ke rumah Kina, nanti kita pergi sekalian lo cerita-cerita biar lega. Ayo Tar, sini. Oke deh, sebentar lagi gue kesana ya. Oke Tar, hati-hati.